Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Fakih Bahtiar, nomor peserta PPG 2016-98351519, Prodi Pendidikan Geografi LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Di tempat duduk siap, berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan mampu membawa kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang kita dapat pada hari ini. Anak-anak sekalian, sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia yang beragam, marilah kita sejenak untuk berdiri menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hitungan 3, Satu Nusa. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak, dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bangsa Indonesia itu beragam, majemuk, tidak hanya satu suku saja, tidak hanya satu bahasa saja, tidak hanya satu pulau saja, tapi ratusan bahkan ribuan bahasa, suku dan pulau. Maka dari itu kita harus mengembangkan sikap yang namanya toleransi, menghargai terhadap perbedaan. Jangan ketika ada teman yang berbeda kita singkirkan, jangan. Tapi harus kita rangkul, harus kita hargai sebagai satu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, tetapi tetap satu. Pakai presensi dulu. Yang pertama Afianda, kemudian Ahmad Rizky, Alina, masih juga Angger, Aurelia, Damar, Desmayati, Dina, Dwika. Baik, tadi ada yang sakit, ada yang proses, tidak apa-apa. Itu memang kendala hari ini. Pembelajaran kemarin itu sudah sampai mana? Peta. Baik. Peta itu apa artinya? Apa? Bahasa? Bisa? Peta itu apa? Gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil atau diskalakan. Jadi itu adalah gambaran yang diskalakan. Kemudian peta itu berdasarkan tikungan
Ada berapa? Ada 2 apa saja? Oke, berdasarkan skala dan berdasarkan keadaan objek. Kalau berdasarkan keadaan objek ada kita statis dan dinamis. Kalau skala ada kadastar, terus skala besar, skala sedang, skala kecil, sama skala geometris. Nah, itu materi kemarin tentang kita. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, itu nanti kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur interpretasi citra dalam penginderaan jauh. Kemudian nanti juga dalam diskusi kelompok model problem based learning itu kalian dapat menginterpretasi citra. Interpretasi itu apa? Nanti kita bahas bersama. Kemudian melalui diskusi kelompok juga nanti kalian akan belajar bagaimana langkah-langkah interpretasi citra secara karena sekalian penting sekali mempelajari materi penginderaan jauh khususnya interpretasi citra ini karena kita pada tahun 2022 ini banyak sekali bidang-bidang kehidupan yang dibantu dengan adanya geoinformasi. Misal kalian ingin bepergian ke tempat wisata, ke pantai yang belum kalian tahu jalannya, maka kalian pakai apa? Google Map. Oh, Google Map setelah perempatan itu ternyata belok kanan. Perempatan ada apanya? Oh, ada pom bensinnya. Kalian bisa tahu pom bensin itu dari mana? Dari Google Map, dari penginderaan jauh, dari interpretasi. Nah, makanya pada abad ini itu beberapa bidang kehidupan itu nanti akan bersinggungan, akan bersentuhan dengan yang namanya penginderaan jauh dan interpretasi. Nah, besok ketika kalian sudah lulus juga, itu nanti ada jurusan namanya penginderaan jauh. Jadi silakan nanti yang tertarik untuk mempelajari materi penginderaan jauh secara dalam, itu silakan kalian bisa mengambil jurusan di S1 yaitu penginderaan jauh. Nanti di situ kamu akan mempelajari bagaimana menginterpretasi citra, kemudian nanti bagaimana kamu bisa mengimplementasikan ilmu penginderaan jauh untuk pembangunan wilayah, pembangunan bangsa. Contoh dari penginderaan jauh. Silahkan ada yang mau ditanyakan tidak terkait tampilan di proyektor. Ada? Oke, silahkan Mas ya. Objek apa yang ada di tampilan proyektor? Oke, objek apa yang ada di tampilan proyektor ini? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Objek apa yang ada di sini? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, Pak. Oke, silahkan Rizky. Bagaimana kita bisa menyimpulkan objek di dalam Google Earth secara tepat? Oke, bagaimana kita bisa menyimpulkan objek apa ini secara tepat dan benar? Kira-kira ini objek apa? Lapangan apa? Basket. Lapangan basket. Kenapa kok kamu menebak atau menginterpretasi ini lapangan basket? Ada apanya? Oke, ada gambar garisnya ya. Oke. Iya. Terus ukurannya apa? Bentuknya bagaimana? Persegi. Yang kamu lakukan barusan, oh itu lapangan basket. Kenapa lapangan basket?
garisnya khusus Pak, garisnya khas seperti lapangan basket, berbentuk persegi, itu namanya interpretasi cinta. Apa sampai sini? Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Baik, silahkan menyesuaikan dengan kelompoknya untuk berpindah posisi. Bapak berikan LKPD seperti ini. Oke. Nanti setiap kelompok itu dia memindai QR code yang ada di sini. Nah, QR code ini berisi citra tadi. Citra itu gambar tadi. Ada citra 1 sampai citra 2. Nah, kemudian setelah tampil gambar, kemudian kalian isi di sini. Warnanya bagaimana? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Ukuran seperti apa? Dan seterusnya. Kamu nanti bisa tahu warna itu apa dan sebagainya. Itu nanti silahkan membuka Smart HR. Di situ ada materinya. Oke. Nah, kemudian nanti sampai kesimpulan objek apa itu? Apa sampai sini? Baik. Langkah pertama, kamu masuk ke Smart HR, lihat materinya, didiskusikan dengan teman. Rona itu apa, warna itu apa, tekstur itu apa. Kemudian setelah itu dikerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan di foto. Setelah difoto nanti diunggah di sini. Paham? Baik, silakan.
pertanyaannya Rifa, ini kok dikatakan kasar kenapa Pak? Lihat antar pohon itu tingginya sama atau tidak? Beda. Kalau tanaman padi itu kasar atau halus tingginya? Halus, karena tingginya sama. Tapi kalau mangrove atau itu tingginya berbeda, maka teksturnya juga. Baik, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sama-sama. Citra satu, warna terang, warna hijau, bentuk bintang, ukuran besar, tekstur kasar, bayangannya ada, polanya teratur, situs darat, asosiasi jalan, kesimpulannya ialah perkebunan kepala sawit. kelapa sawit. Terus Model Citra 2, warnanya ialah terang, warnanya abu-abu, bentuknya persegi panjang, ukurannya besar, teksturnya halus, bayangannya tidak ada, polanya ialah teratur, situsnya darat, asosiasi jalan, lintasan pesawat, kesimpulannya ialah bandara. ada 3, tengah, gelap, warna hitam, bentuk persegi, ukuran besar, tekstur halus, bayangan ada, pola teratur, situs tanjung, asosiasi berada, kesimpulan labuhan. Warna model Citra 4, warna terang, warna hijau, bentuk oval, ukuran besar, tekstur halus, bayangan ada, pola teratur, situs darat, asosiasi lapangan, kesimpulan stadion Baseball. Model Citra 5, warna terang, warna hijau, bentuk bergelombang, ukuran besar, tekstur kasar, bayangan ada, pola tidak teratur, situs air, asosiasi sungai, kesimpulan hutan mangrove. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, Ini sih. Loh. Kenapa ada bayangannya? ya, nih, apa Pak ada bayangannya? Karena terkena cahaya matahari. Jadi saya itu dong Pak. Ada, kenapa ada bayangannya? Karena terkena dari matahari. Objek itu tinggi rendah. Ya, karena ada bayangannya berarti objek ini tinggi. Baik, pertanyaan bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Bagaimana kita bisa mengetahui ukuran besar kecilnya? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau ukuran ini besar, ukuran ini kecil? Karena membandingkan objek di sekitarnya. Oke, dengan membandingkan objek di sekitarnya. Ya, kalau mobil kecil, kalau stadion besar. Terima kasih, sekian kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Tadi semua sudah mempresentasikan dengan bagus sekali. Pertanyaannya juga sangat interaktif, kemudian tampilannya juga bagus sekali. Nah, maka di sesi ini Pak Fakih akan
membahas bagaimana sih sebenarnya interpretasi data. Walaupun tadi kamu sudah diskusi. Nah, interpretasi itu adalah ini ya semuanya. Ya. Mengkaji citra untuk menilai penting atau tidaknya sudah objek. Ya. Seperti tadi, oh dikaji ini objek apa toh? Oh bandara dan seterusnya. Sebelum kamu sampai ke kesimpulan ada langkah-langkahnya. Langkah pertama apa? Deteksi artinya melihat oh ini objek. Langkah kedua identifikasi itu mengenali ya. Yang ketiga analisis itu digatuk-gatuk dihubung-hubungkan. Oh misalnya objek ini kok ada di sini, objek ini kok ada seperti pesawat dan seterusnya. Ini namanya analisis, mengisi 8 unsur tadi. Kemudian baru sampai ke deduksi atau kesimpulan. Nah, tadi kalian sudah lihat ada unsur rona dan warna. Rona itu nih gelap dan terang. Kalau warna berarti warna hijau, merah, kuning dan pastel. Ini coba naik ke atas. Nah, bentuk lihat. Ukuran bentuk L seperti ini. Ini biasanya untuk sekolah. Kalau misal bentuk persegi seperti ini, dia bisa masjid atau bisa ukuran itu tadi ada yang ukuran besar kecil. Tekstur tadi apa? Kasar dan halusnya. Ya, ini lebih kasar atau halus? Kasar. Sedangkan yang ini halus. Kenapa kok bisa kasar? Kenapa kok bisa halus? Tinggi rendahnya objek ini. Kalau halus itu tingginya bagaimana? Sama, ya, sama. Kalau ini tingginya berbeda. Ini lebih seragam, ini lebih beragam. Ini lebih rendah atau lebih padat, ini lebih rendah. Menurut tekstur. Pola yang teratur itu berarti dibudidayakan atau tidak? Disengaja atau tidak? Iya. Hutan sama perkebunan polanya teratur yang mana? Perkebunan. Perumahan sama desa itu polanya teratur yang mana? Perumahan. Bayangan. Tadi bayangan itu menandakan bahwa asalnya objek tersebut tinggi atau rendah. Tinggi ya, seperti Monas ada bayangannya. Oh berarti objeknya tinggi dibanding dia. Lapangan di atas yang dia tinggi berarti ada bayangan. Terus letak asosiasi itu keterkaitan. Misalnya ini apa? Stasiun. Asosiasinya apa? Kereta. Sampai sini ada yang masih belum paham? Oke, berarti unsur interpretasi citra itu ada satu rona dan yang kedua tekstur, yang ketiga bentuk, yang keempat ukuran, terus bayangan, pola, terus selama kalian diskusi dalam kelompok, selama kalian mengerjakan tugas, tentu ada beberapa pengalaman atau cerita yang menarik, yang besar yang disampaikan. Adakah yang ingin menyampaikan atau menceritakan pesan-pesan bekerja dalam kelompok? Oke, silakan Bunda. Kerja kelompok berlangsung dengan baik. Ya. Saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda. Saya bisa menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari
Oke, tadi Dinar mengatakan bahwasanya dengan kerja kelompok dia bisa menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Dan makanya itu perlunya bekerja sama. Terus tadi Dina juga mengatakan, oh di kelompok saya beda-beda Pak orangnya. Ada yang vokal, ada yang pendiam, ada yang lukis, ada yang biasa. Tapi harus saling bisa menghargai, harus bisa saling mengisi. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian itunya dikumpulkan di pembelajaran. Maka dari itu Pak Fakih tugaskan dua hal ini di rumah. Yang pertama, kalian saya beri tugas untuk mempelajari kembali materi penginderaan jauh, khususnya interpretasi citra lewat aplikasi, namanya aplikasi gelombang. Aplikasi gelombang ini adalah aplikasi khusus pembelajaran geografi di SMA 1 Bandungan. Gelombang itu singkatan dari Geografi Electronic Learning for SMA N1 Bandungan. Itu kalian bisa download, kemudian lewat smartphone kalian itu kalian bisa klik, kemudian bisa belajar mandiri. Itu gunanya untuk memantapkan pengetahuan terkait materi yang diperoleh hari ini. Yang kedua, itu silahkan kalian belajar untuk materi selanjutnya, yaitu materi sistem informasi geografis. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Kalau tidak ada, silahkan ketua kelas untuk memberi doa menutup pembelajaran pada hari ini. Silahkan. Dibuat untuk siap gerak, berdoa mulai.
jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk tugas tadi belajar sungguh-sungguh, jangan lupa sholat 4 waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.